Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gua kedatangan power supply dari netizen di YouTube ya, YouTube channelnya gue. Ya, ini katanya sih mereknya Gamex, power supply-nya. Dan katanya lagi dia sudah coba benerin di beberapa tukang servis, katanya nggak ada yang berhasil. Ini gejalanya dia jeglek ya. MCB rumahnya tuh ketika dicolokin dia langsung jeglek atau turun MCB-nya, jeplak gitu deh. Dan kita coba lihat, ya bener Gamex 450 watt dia. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita temukan masalahnya di mana dan kita coba benerin. Oke, nah ini sebagai ini aja ya, saran PSU gaming atau yang mid end ke atas, mid and high end, usahakan banget pakai stabilizer yang jenisnya servo motor. Stabilizer yang jenisnya servo motor itu dia ketika dinyalain bunyi motor ceklek tet kayak gitu kan. Dimatiin juga bunyi cet kayak gitu. Itu minimal banget kayak gitu. Yang servo motor itu dia sebagai fungsinya untuk soft start dan juga penstabil tegangan yang bagus ya. Oke. Oke, ini cek dulu bagian sini. Ya, kalau bagian sini agak bingung ya ngeceknya. Langsung aja dicolokin, pasti jelas. Oke, dilihat-lihat dalamnya sih masih bersih ya, masih bagus dan nggak ada yang gosong kelihatannya. Tapi kita bongkar aja langsung. Oke, sudah terbuka casing luarnya. Langsung kita lepas dari dudukannya juga sekalian langsung. Alright. Iya. Ya, dilepas dulu dari itunya, soket si powernya. Oke, langsung dicek dulu. Make sure yang bagian mana yang short. Biasanya bagian short itu diodanya dulu atau transistornya ya. Tapi kalau gua langsung cabut transistornya aja, nanti biar langsung ketahuan transistornya atau diodanya. Oke, diodanya aman nih kelihatannya. Kelihatannya aman ya. Ya. Aman loh padahal loh. Nggak nge-short. Tapi kalau bagian outputnya nanti kita coba lihat ya. Oke, dioda bridge-nya aman nih. Nggak masalah loh padahal. Kenapa jeglek? Aman. MOSFET-nya kita lihat ya. Tapi nggak tahu kenapa gue masih penasaran sama dioda bridge-nya. Gue lepas deh. Ya, gue lepas, make sure. Oke, secara kasat mata sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang terbakar. Cuman ini ada bekas solderan aja mungkin dari awal teknisi. Oke,
Ini gue ngecek sekali lagi dioda bridge. Iya. Ini kalau pengen tahu ngecek dioda begini, ada di video gue juga yang lainnya ya. Coba cek aja di list videonya gue di channel YouTube ini. Ya ini aman nih, gak masalah. So ya, gak masalah. Kita coba pasang lagi ke PCB-nya. Ya jadi teman-teman kalau yang pengen nyobain benerin sendiri, coba tulus kalau misalkan jeglek begitu ya, setiap kali dicolokin telusurin dulu dioda bridge-nya. Setelah dioda bridge-nya baru melangkah lagi maju ke transistor MOSFET. Begitu. Kalau transistor MOSFET-nya aman, berarti ada di yang lainnya, mungkin kapasitor, mungkin dioda. Dioda bukan di bridge, di setelah dioda bridge itu nanti ada dioda lagi. Coba cek aja satu persatu. Jadi ini tebak menebak dengan meneliti jalur ya, gitu. Oke. Ini gue make sure lagi jeglek apa enggaknya. Gue coba pasang stop kontak di sini. Ini kabel stop kontak nanti gue coba colokin ke MCB yang udah gue rangkai sebagai alat ngetes short apa enggak. Dan situ nanti ada lampu. Kalau lampunya nyala terang terus, berarti dia beneran nge-short. Kalau lampunya nyala terang langsung mati atau redup, berarti itu tidak nge-short. Nanti kita coba cek ya. Ya ini bekas solderan awal, barangkali ada yang nyatu, jadi gua coba speret atau pisahkan dengan cutter, make sure aja. Oke. Oke, kita coba lihat di sini kabel menuju ke sini. Nah, ini dia. Nah, ini MCB yang gue bilang tadi, rangkaian MCB. Kalau dinyalakan dan tidak mati lagi lampunya, berarti dia nge-short. Make sure lagi sebelah sini, nyalain. Dan kita coba buka. Nah, langsung apa? Langsung jeglek dua-duanya. Coba bisa dipastikan emang nge-short. Tapi nge-shortnya bukan di dioda bridge ya. Tadi kan kita udah coba lepas dioda bridge ya. Oke, kita make sure buang volt yang ada di kapasitor. Kalau nggak dibuang listriknya yang di kapasitor yang paling besar, itu nanti kita bisa kesetrum ya. Oke, sekarang progres melepaskan transistor MOSFET bagian PFC. PFC artinya adalah Power Factor Corrector. Oke. Yes, ini kaki drain dan kaki source-nya langsung nge-short. Ya, dibolak-balik pun tetap nge-short. Berarti sudah dipastikan ini rusak. Ya, berapa tipenya? 10N50 ya kalau nggak salah. Dan nanti gue ganti pakai yang ini 20N60 yang lebih besar. Tadi 10N atau 15N ya, lupa gue yang bawaannya nih. Kelihatan nggak teman-teman? Oke. Ya nggak masalah deh, yang penting dia udah rusak kan. Nah gue ganti yang lebih besar 20N60 merek Fairchild. Oke. Ini gue kasih thermal paste dulu biar panasnya merambat dengan cepat ke heatsink. Dikit aja secolek doang, percuma banyak-banyak juga, karena ketika di press, ketika dikencangin bautnya dia menyebar ke kanan kiri. Jadi secolek aja, nggak usah banyak-banyak banget. Ngirit juga kan? Enggak sih, emang segitu, percuma masih banyak-banyak, dia pasti akan menyebar ke kanan kiri, bleber gitu ya.
Oke, sudah terpasang. Make sure lagi sebelum dipasang. Ini dioda ya, dioda kaki 2, dioda Schottky kaki 2, tapi bentuknya seperti transistor. Oke, kita beri tegangan positif triggernya. Oke, aman. Kita balik. Untuk ngecek transistor MOSFET, videonya gue juga ada. Coba cek aja di list video gue ya di channel YouTube ini. Oke, kita pasang lagi yang sudah benar. Alright. Ya, ini nyatu ya tadi. Oke, hati-hati, make sure jangan sampai nyatu. Oke, tidak jeglek dan tidak konslet. Kita coba cek bagian 5 volt standby, apakah keluar apa enggak ya. Mana itu yang warna ungu ya, kabel warna ungu mana tadi? Oh, ini dia. Oke. Iya, 5 volt standby keluar, berarti aman. Kita jumper, apakah muter apa enggak? Set. Kabel hijau dan kabel hitam. Kenapa tidak muter nih? Ayo, ada yang tahu? Dan masih belum fix ternyata. Yes, tidak ada respon. Ya, nggak ada respon ya. Bisa kelihatan di situ. Apa ini problemnya? Oke. Sebentar. Penasaran, coba lagi. Tetap nggak mau, Oke. Kita buang dulu listrik di kapasitor. Jadi kalau nggak bisa kesetrum guanya ya, kebakar tangan gua nanti. Alright, sekarang kita coba lepasin MOSFET bagian mana itu? Bagian trafo utama ya, switching bagian utama. Trafo switching, MOSFET untuk trafo switching bagian utama. Alright. So, oke, ini dia. Yes. Oke, bersihin dulu. Bersihkan sedikit. Kita cek dulu bagian yang ini ya. MOSFET-nya. Sama tipenya seperti yang tadi, yang di bagian PFC. Kelihatan nggak? Ini mata gua agak buram sih. Oke. Ya pokoknya berapa itu angka kodenya, gua langsung cek aja dulu deh. Oke, kenapa nggak muncul? Oh, salah modenya. Oke. Ya, ini di mode dioda atau continuity ya, atau buzzer. Ya, oke. Kita coba satunya. Kita kasih trigger negatif, positif kita kasih. Oke, ya, ini nilainya agak jauh ya, dan juga dia nggak bisa mempertahankan nilainya. Harusnya dia nilainya nggak sampai 800, minimal tuh 400 sampai 200-an, dan diem bisa bertahan. Nah ini kan dua-duanya nilainya agak jauh ya, berarti lemah dia. Ya, lemah berarti harus diganti, percuma nantinya. Nanti ngebebani transistor MOSFET yang tadi PFC lagi kan rusak lagi, konslet lagi nantinya. Oke, dua ini gue ganti lagi dengan tipe yang sama kayak tadi yang PFC. But before I'll do it, I should check the dioda Schottky bagian belakang, bagian output maksudnya. Oke, ini kenapa nih? Oh, dibalik.
Oke, ini kenapa nih shorting? Oh, gue salah sorry. Aman ini di Scotty, aman. Semuanya udah gue cek aman. So, ini ceritanya singkat cerita karena gue pusing juga, sempet pusing mana yang rusak, dan di sini ternyata ada transistor driver dari IC PWM sebelah sini. IC PWM-nya gue lepas juga ini sampai gue make sure dan dia nggak nge-shorting. Di sini doang nih gue tadi nemunya. Dia ada transistor kecil seperti ini untuk ngedrive si MOSFET. Tipenya 2N2222 dan 2N3904 kalau nggak salah. Dan ini kita cek ya. Nah, bener dia shorting. Oke, bagian drivernya nih berarti yang rusak juga. Mudah-mudahan sih IC PWM-nya aman ya, karena agak sulit itu nyari IC PWM yang tadi, yang kayak sisir tadi ya. Nah, ini transistornya semuanya konslet, semua kakinya konslet. Oke. Dan akhirnya gue keluar, gue ke toko elektronik dan cari transistornya dan gue nemu nih. Nah, akhirnya nemu gitu ya dari 3 toko. Gile aja kan. Nah, ini 2N berapa itu? 3904 bukan? Atau toko burem asli. Oke. Sip. Lalu kita masukkan kembali ke PCB-nya, lalu disolder. Sebelum dipasang, make sure lagi nih. Oke, aman, tidak shorting dan tidak bocor. Yes. Oke, berarti ini kaki base-nya di tengah ya. Nah, untuk ngecek transistor bipolar seperti ini ada juga di videonya di list video di channel gue ini juga ya. Oke. Sip, ini bagus. Jadi ceritanya di sini dia berpasangan NPN dan PNP ya. 2N2222 dan 2N3904. NPN dan PNP. Dan dia double, ada 4 biji di situ. Nah, tuh lihat drivernya ya. Terus IC PWM udah gue pasang kembali. Oke. Kita coba colokin. Kok colokin sih? Solder maksudnya. Oke, solder. Solder dan gue berharap ini running ya. Insya Allah, coba kita rapihin, dipotong sisa kakinya. Dan this is moment of truth. Kita coba colokin ke listrik PLN. Apakah jeglek? Apakah rusak? Apa gimana? Kita coba make sure. Make sure lagi. Harusnya nyala terang langsung mati atau redup ya. Ininya lampunya. Ini lampu ini sebagai soft start. Oke. Nyalakan. Nah, aman nih. Tidak short. Kita coba nyalakan ini dan tidak jeglek dua-duanya. Aman ya. Beda kan sama yang awal tadi. Nah, oke. Sekarang moment of truth yang gue bilang tadi. Kita coba nyalain. Apakah muter? Yes! Berhasil coy. Alhamdulillah. Oke. Berhasil men. Oke, berarti ini kesimpulannya ada 2. Yang pertama tadi bukan IC, transistor MOSFET untuk bagian PFC-nya itu sudah rusak, nge-short, makanya langsung jeglek. Dan yang kedua, transistor MOSFET bagian trafo utama dia sudah lemah. Dan yang ketiga, tetap gak mau jalan karena transistor bipolar untuk bagian drivernya antara IC PWM dengan MOSFET di tengah-tengah itu ada transistor driver. Nah, itunya rusak transistor drivernya.
Oke, sekarang kita coba tes beban menggunakan lampu mobil berkapasitas 100 watt, 12 volt 100 watt. Kalau dia bisa ngangkat nih lampu, berarti udah aman nih. Kesimpulannya ya gitu ya. Oke. Mana nih kabelnya? Oke, negatif. Lalu ke positif. Mana 12 volt positif? Ini dia. Yes. Oke. Nyala tadi. Ya. Sip. Bentar. Ini karena kabelnya nggak bisa masuk nih. Nyangkut di soket. Dan nggak kelihatan di kamera pula. Aduh. Ya. Sip. Dia bisa bertahan. Si power supply-nya nggak mati. Dan ini gue coba di 3,3 volt. Dan redup tapi tetap bisa ngangkat. Berarti ini sudah aman nih. Ya tuh. Di 3,3 volt kan kabel merahnya. Nah ini. Nah kelihatan kan. Aman nih berarti. Aman dan sudah bisa gue balikin lagi ke pemiliknya. Oke, segitu aja guys. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Thank you, bye-bye.